Malam harinya, gelap menyelimuti seluruh kota Raja Lemah. Pada saat itu, Karebet sedang duduk di depan rumah sambil memandang ke angkasa. Dilihatnya bintang gubuk penceng yang menunjuk ke arah selatan, dikelilingi oleh banyak bintang di sekitarnya. Jauh ke arah selatan terletak desa Tingkir. Ada Biung di sana. Sekarang sudah tua, sedangkan aku pun sekarang berada di kota raja. Kasihan Biung, kata Karebet dalam hati. Karebet masih memandang lintang gubuk penceng. Dia pun berkata dalam hati, kalau lebih ke selatan lagi ada sebuah desa dan di sana adalah tanah kelahiranku, Pengging. Ketika dilihatnya beberapa bintang telah berpindah tempat, Karebet pun berkata, banyak sekali lintang ngalih malam. Karebet menoleh ketika mendengar dari pintu dibuka. Lihatnya Paman Ganjur berjalan mendekatinya. Karebet, sekarang sudah malam. Wayah sepi bocah sudah berlalu. Sekarang sudah wayah sepi wong. Kau tidak tidur? Tanya pamannya Ganjur. Ya Paman, jawab Karebet. Dan ia pun beranjak masuk ke dalam rumah. Malam itu, Karebet telah tertidur dan berusaha keras mengisi impiannya. Memulai sebuah perjuangan dengan satu tujuan, menggayuh Kamukten. Fajar memerah di ufuk timur. Ketika beberapa kali terdengar kokok ayam jantan. Dan kemudian disusul pula bunyi kicau burung di pohon belimbing. Terlihat Karebet menggeliat bangun dan mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadap Temenggung Gajah Birawak. Setelah berpamitan kepada pamannya, maka Karebet berjalan menuju alam Gajah Birawak. Ketika dilihatnya pintu gerbang dalam Gajah Birawak, ada seorang abdi sedang menyapu halaman. Maka Karebet menghampirinya dan memohon izin menghadap Temenggung Gajah Birawak. Ya, Doromanggung sudah berpesan, Kisanak terus masuk saja, ditunggu di ruang dalam, kata abdi Katu Menggungan. Karebet pun terus berjalan naik ke pendopo, lalu menuju ke ruang dalam. Dan ternyata Temenggung Gajah Birawak sudah menunggu di sana. Masuk saja Karebet, silakan duduk di sini. Ketika Karebet sudah duduk berhadapan, Ki Tumenggung berkata, kita ke keraton menghadap Kanjeng Sultan. Baik Ki Tumenggung, kata Karebet. Kita berangkat sekarang, kata Ki Tumenggung. Lalu keduanya kemudian berdiri, lalu berjalan keluar dari dalam Gajah Birawak menuju keraton. Tak berapa lama mereka berdua telah tiba di alun-alun. Lalu mereka pun menuju pintu gerbang keraton. Di pintu gerbang keraton, dua orang prajurit membungkuk hormat kepada Temenggung Gajah Birawak. Dan ketika keduanya sampai di pintu dalam, Ki Tumenggung berkata pada prajurit pertama-tama, prajurit, kami akan menghadap Kanjeng Sultan. Baik Ki Tumenggung, akan saya sampaikan kepada Kanjeng Sultan, kata prajurit tersebut. Lalu ia berjalan menuju ruang dalam, dan saat kemudian prajurit itu berkata, silahkan Ki Tumenggung, ditunggu Kanjeng Sultan di ruang dalam. Ya, terima kasih, kata Temenggung. Lalu bersama Karebet, keduanya menuju ruang dalam. Di depan pintu, keduanya berdiri dengan tangan ngepurancang dan kepala menunduk. Tak lama kemudian, terdengar suara Sultan Trenggono dari dalam ruangan. Masuklah. Setelah menyembah, keduanya duduk di lantai dengan kepala penunduk. Temenggung Gajah Birawak, pemuda ini yang bernama Karebet, tanya Sultan Trenggono. Asinggian dawuh Kanjeng Sultan, jawab Temenggung. Karebet, kata Sultan Trenggono. Dawuh dalam Kanjeng Sultan, kata Karebet. Apakah betul kau anak Ki Ageng Pengging? Kau anak ontang-anting, tanya Sultan Trenggono.
Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, hamba satu-satunya anak Ki Ageng Pengging, hamba anak ontang anting, tidak mempunyai kakak dan tidak mempunyai adik. Jauh Karebet. Bagaimana pendapat tentang meninggalnya ayahmu Ki Ageng Pengging, Karebet? Tanya Sultan Trenggono. Karebet terkejut dan dengan hati-hati ia menjawab, Kanjeng Sultan, ketika ayahanda Ki Kepu Kenang meninggal, hamba baru berumur 3 warsa. Hamba tidak tahu mengenai kejadian itu, dan sejak meninggalnya ayahanda, maka persoalan Pengging telah dianggap selesai. Baiklah Karebet, kau memang benar. Soalan Pengging memang sudah selesai, kata Sultan Trenggono. Sekarang kita bicara tentang hal lainnya. Temenggung Gajah Birowo dan kau Karebet, 2 hari lagi akan purnama penuh. Pada saat bulan purnama, aku ingin berburu di hutan Prawoto. Kalian berdua akan aku ajak pergi berburu, kata Sultan Trenggono. Sandiko dawuh Kanjeng Sultan, jawab keduanya. Belum sempat Sultan Trenggono menjelaskan tentang perburuannya, depan pintu telah berdiri seorang pemuda sebaya Karebet, bertubuh sedang, dengan sikap mapurancang, kepala menunduk ke arah Kanjeng Sultan. Masuklah, kata Sultan Trenggono kepada pemuda tersebut. Setelah menyembah, maka pemuda itu bergeser, akan duduk di lantai di sebelah Karebet. Karebet menggeser duduknya, dan tanpa sengaja pandangannya bertemu dengan tatapan mata ke pemuda itu. Sorot mata yang tajam. Siapakah pemuda ini? Tatapan matanya tajam, seperti sorot mata seekor kucing Condromowo, kata Karebet dalam hati. Setelah pemuda tersebut duduk dan menyembah, lalu terdengar Sultan Trenggono berkata, Arya Penangsang, dawuh dalam Pamanda Sultan memanggil hamba, kata pemuda itu. Arya Penangsang. Ya, kau kupanggil karena besok lusa, pada saat bulan purnama, aku akan berburu ke hutan Prawoto. Kau akan ikut berburu di hutan Perangsang, tanya Sultan Trenggono. Mohon ampun Pamanda Sultan, besok Ananda sudah terikat janji dengan Lurah Pasar Pon. Ananda akan mengganti 1 ekor kuda jantan miliknya yang mati ketika dikejar kuda hitam milik Ananda. Gagak Rima. Beberapa tulang ingganya patah karena sepak, tulang lehernya juga patah karena gigit Gagak Rima, kata Arya Penangsang. Lalu besok lusa, tanya Sultan Trenggono. Ananda akan ke Jipang untuk mengembalikan tombak pusaka Jipang, tombak Kemuntak, yang telah hamba pakai untuk membunuh Suro Alapalap, kata Arya Penangsang. Ya, aku dengar kau telah membunuh Suro Alapalap, kata Kanjeng Sultan. Baiklah, tidak apa-apa, hanya persoalan berburu saja Penangsang, tidak ada persoalan lainnya. Sekarang kau boleh kembali ke tempat. Hamba mohon pamit Pamanda Sultan, kata Arya Penangsang sambil menyembah. Arya Penangsang pun kemudian bergeser mundur, dan sesaat kemudian tubuhnya pun telah menghilang di balik pintu. Setelah Arya Penangsang tidak terlihat lagi, Kanjeng Sultan berkata, Temenggung Gajah Birawa dan kau Karebet, kita lanjutkan pembicaraan kita. Jadi besok lusa kita berangkat pada pagi hari, lalu malam harinya kita berkemah di hutan Prawoto. Bagaimana menurut pendapatmu Temenggung Gajah Birowo? Sendiko dawuh Kanjeng Sultan. Lalu jumlah prajurit pengawal yang ikut ke hutan Prawoto, apakah seperti biasanya? Kata Temenggung Gajah Birowo. Ya, 7 orang prajurit Jura Tamtama yang kau pimpin sendiri, dan 6 orang prajurit dari Kesatuan Wirabraja dipimpin Temenggung Gajah Anabra, dan 6 orang prajurit dari Kesatuan Wirabraja di bawah pimpinan Temenggung Gagak Anabra. Temenggung Suropati dan beberapa prajurit Manggala
2 orang abdi dalam, ditambah Karebet seorang, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Besok pagi kau siapkan semua peralatan dan perlengkapan untuk berburu, kata Kanjeng Sultan. Seperti biasanya, besok berangkatkan dulu beberapa prajurit dari kesatuan Jamanggala untuk melihat keadaan hutan Prawoto, perintah Sultan Trenggono. Sandiko dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Suropati sudah kuberitahu, kau tidak perlu pergi ke dalam Surapati, kata Kanjeng Sultan. Iya, hanya itu. Dan sekarang kau boleh kembali ke tempat. Hamba mohon pamit Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Lalu bersama Karebet, keduanya menyembah kepada Kanjeng Sultan, lalu bergeser ke arah pintu. Keduanya lalu berlahan-lahan keluar dari dalam ruangan, kemudian berjalan berdua menuju pintu gerbang. Tumenggung Gajah Birowo menganggukkan kepalanya kepada prajurit yang menjaga pintu gerbang. Setelah itu, bersama Karebet, keduanya berjalan kaki pulang menuju ke dalam Gajah Birawa dan dalam Suranata. Ki Tumenggung, pemuda yang dipanggil oleh Kanjeng Sultan tadi, yang sorot matanya tajam, bernama Penangsang, tanya Cak Ketinggil. Ya, Arya Penangsang, putra dari Pangeran Sekar Sedolapen, yang merupakan saudara dari Kanjeng Sultan Trenggono. Ibu dari Arya Penangsang berasal dari daerah Cipak, putri dari Sunan Ngudung, kata Tumenggung Gajah Birowo. Arya Penangsang pemuda yang punya sorot mata yang tajam seperti mata seekor kucing Candramowo, kata Karebet. Ya, 3 pasar yang lalu dia mendapat tugas untuk melumpuhkan suruh alap-alap dari Gua Kiskenda, perampok Dudeng yang tubuhnya kebal senjata tadi, kata Karebet. Ki Tumenggung menganggukkan kepala dan memandang ke Karebet. Ternyata Karebet banyak mengetahui persoalan di luar desa Tingkil, kata Ki Tumenggung dalam hati. Kaki keduanya terus berjalan dengan langkah yang teratur. Ki Tumenggung, bukankah suruh alap-alap tubuhnya kebal dari senjata tajam, kata Karebet. Iya, itulah sebabnya maka Arya Penangsang bawa tombak pusaka dari Jepang, Ki Muntap, jawab Ki Tumenggung. Ternyata suruh alap-alap tak mampu mengimbangi ilmu Arya Penangsang. Suruh alap-alap mati terbunuh. Tombak Arya Penangsang mampu menembus ilmu kebal. Dadanya terkena tombak Ki Muntap, tembus ke belakang, kata Ki Tumenggung Gajah Birowo. Iya, Ki Tumenggung, jawab Karebet. Bukan hanya itu saja keperkasaannya, kekuatan tangan Arya Penangsang luar biasa. Belum lama ini, Arya Penangsang membuat Bang Ramlan. Pasar yang lalu, sebuah batu padas berdarah gudel dipukul dengan tangan. Akibatnya, batu padas sebesar anak kerbau itu pun pecah berserakan, kata Ki Tumenggung sambil memandang ke arah Karebet. Dilihatnya bentuk tubuh Karebet yang hampir sama dengan bentuk Arya Penangsang. Kalau mereka berdua beradu ilmu, kelihatannya mereka seimbang. Tangan Karebet pasti mampu kalau dipakai untuk menghancurkan batu badas sebesar gudel, kata Tumenggung Birowo dalam hati. Seakan mengetahui jalan pikiran Tumenggung Gajah Birowo, Karebet memandang ke arah tangannya sendiri yang menyimpan beberapa aji jaya kawijaya. Dan seakan-akan bertanya, apakah nanti pada satu saat kalau beradu ilmu, ilmunya akan mampu menimbun ilmu Arya Penangsang. Karebet teringat kembali pada saat berlatih olah kanuragan di sebuah hutan.
Dengan lembaran aji tapak angin, dia pernah menghantam sebuah batu padas yang juga sebesar gudel hingga pecah berserakan. Selain menghancurkan batu padas, dia pernah pula matek aji Hastadahana. Tangannya menghantam sebatang kayu sebesar sepelukan orang sehingga hangus terbakar. Apalagi kalau tubuhnya dilambari dengan aji lembu sekilan, serangan dari lawannya bertahan pada jarak sekilan dari badannya. Tak akan ada senjata yang mampu menyentuh tubuhnya. Temenggung Gajah Birowo dan Karebet masih berjalan dengan langkah kaki yang teratur, dan keduanya sudah semakin dekat dengan dalam Gajah Birawan. Ki Temenggung, siapakah guru Ade Penangsang dan Karebet? Gurunya adalah Kanjeng Sunan Kudus. Ade Penangsang masih terhitung keponakan dari Kanjeng Sunan Kudus, sebab Kanjeng Sunan Kudus adalah merupakan putra dari Sunan Ngudung. Sejak kecil, Ade Penangsang hidup di keraton dan ia pun sering berada di Tanti Kudus. Cerita Temenggung Gajah Birowo. Ki Temenggung, setahu saya Sunan Ngudung dulunya adalah berasal dari Jipang Panolan, kata Karebet. Iya, ketika terjadi perang Kesultanan Demak melawan Kerajaan Majapahit, Demak dipimpin oleh Sunan Ngudung dari Jipang Panolan sebagai senopati perang dengan bersenjatakan tombak dan memakai pusaka Kutang Onto Kusumo milik Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Ngudung memimpin prajurit Demak segelar sepapan. Cerita Temenggung Gajah Birowo. Tak ada senjata yang mampu menembus kulit Sunan Ngudung yang dilambari dengan Kutang Onto Kusumo. Cerita Temenggung. Betapa perkasanya Sunan Ngudung yang memegang tombak pusaka. Sunan Ngudung berdiri sendiri di barisan paling depan pasukan depan. Diucari panah dan tombak oleh para prajurit Majapahit. Tidak ada satu senjata pun yang bisa melukai tubuhnya. Ya, Ki Temenggung, kata Karebet. Senopati yang memimpin prajurit dari Majapahit adalah seorang senopati yang tangguh, Adi Kentero. Dengan bersenjatakan sebuah keris pusaka Lu 13 bergambar seekor naga yang mempunyai sisik berwarna kuning kemas. Ki Nogososro, desis Karebet. Ya, keris Ki Nogososro. Ternyata kau tahu segalanya, Karebet. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup kalau tubuhnya tergores keris Ki Nogososro, meskipun hanya seujung rambut. Cerita Temenggung. Ya, Ki Temenggung, kata Karebet. Pada saat itu, keris Ki Nogososro belum diboyong ke Demak Bintoro. Keris itu masih menjadi pusaka ageng Kerajaan Majapahit, kata Ki Temenggung. Dengan persenjataan keris pusaka ageng Majapahit Ki Nogososro, Adipati Terong bertempur melawan Sunan Ngudung yang bersenjatakan tombak pusaka dari Jipang Panolan, dirangkapi dengan memakai Kutang Onto Kusumo. Di tangan Adipati Terong, ternyata keris pusaka Kiai Nogososro mampu menembus ilmu kebal dan mengoyak pusaka Kutang Onto Kusumo. Senopati Kesultanan Demak hingga sobek. Akibatnya Sunan Ngudung dadanya tergores oleh keris Kiai Nogososro. Dan itu ternyata adalah sebuah goresan yang dalam, kata Temenggung Gajah Birowo. Gugurlah seorang senopati Kesultanan Demak Bintoro yang berasal dari Jipang Panolan, yang dari Arya Penangsang, Sunan Ngudung, kata Temenggung Gajah Birowo.